Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, wahai para hamba-hamba Allah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya siapa yang mentadabburi, siapa yang mentadabburi lewatnya hari-hari dan tahun-tahun dan cepatnya ia berlalu seolah ia hanya sesaat. Siapa yang mentadabburi itu, ia akan dapat memahami dan mengetahui bahwasanya setiap kali hari atau tahun-tahun tersebut berlalu darinya, berarti seorang hamba telah semakin dekat kepada ajalnya dan telah berkurang pula umurnya. Kemudian setelah itu dia akan diberikan balasan atas apa yang telah ia kerjakan ketika di dunia berupa amal-amal ketaatan, atau ia akan dihukum atas apa yang telah ia kerjakan ketika di dunia berupa maksiat dan amalan-amalan keburukan. Dikatakan kepada Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala, kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Ketika ditanyakan kepada Muhammad bin Wasi' rahimahullah, bagaimana kabarmu pagi ini? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Beliau menjawab, ma dhannuka birajulin yartahilu kulla yaumin marhalatan ilal akhirah. Bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang setiap harinya ia semakin dekat menuju perjalannya ke akhirat? Itulah kabarku hari ini, kata beliau. Aku adalah orang yang semakin hari semakin dekat menuju akhirat. Dan berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innama anta ayyamun majmu'ah, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama madha yawmun madha ba'duk. Subhanallah. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kamu itu pada hakikatnya adalah
hari-hari yang berbilang. Engkau pada hakikatnya adalah hari-hari yang berbilang. Setiap kali berlalu satu hari, berarti telah hilang sebagian dari dirimu. Inilah kalimat atau ungkapan yang sangat memberikan pengaruh bagi orang yang benar-benar memiliki hati yang lurus dan memberikan perhatian kepada agamanya yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan waktu asar, yang mana pada hakikatnya dia adalah bagian dari waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan setelahnya bahwasanya seluruh manusia benar-benar merugi, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Maka orang yang bahagia adalah orang yang berusaha mengisi waktu-waktu tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memanfaatkannya sebaik mungkin di dalam mengamalkan amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia tidak menyia-nyiakan malam dan harinya di dalam perbuatan, di dalam hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala redha, zat yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan. Dan orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya. Orang yang menyia-nyiakan umurnya di dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan ia banyak terluput dari kebaikan yang mana ia tidak mampu kembali meraihnya. Sehingga ketika telah datang ajalnya, dia menyesal karena telah banyak menyia-nyiakan waktu-waktunya ketika hari yang tiada lagi bermanfaat penyesalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat adalah hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan tidak pula anak, kecuali bagi orang yang mendatangi Allah dalam keadaan hati yang lurus. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan di dalam seluruh waktu-waktu kita dan teguh sampai mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang ajal menjemputmu. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bahwa pentingnya waktu bagi seorang muslim. Dan beliau telah menganjurkan kita
untuk memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari bahaya menyia-nyiakan dan melalaikan waktu. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faraghaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Rawahul Hakim wa sahhahah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang ia nasihati, manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu kefakiranmu. Yang keempat, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir, manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang ajalmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau memberitakan bahwasanya setiap hamba bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka lalui terkait umur-umur mereka dan bagaimana mereka lalui itu semua. Fa'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadamu 'abdin qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa madza amila fima alim. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu al-Albani rahimahumullahu taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, tidak akan beranjak kaki seorang hamba di sisi Rabb-Nya sampai ia ditanya tentang 5 perkara, hingga ia ditanya akan 5 hal. Yang pertama tentang umurnya, bagaimana ia habiskan, bagaimana ia memanfaatkan umurnya. Kemudian ditanya tentang waktu mudanya, bagaimana ia lalui di saat dia muda. Apakah dia menjadi anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia menjadi anak muda yang memanfaatkan hawa nafsunya hingga tuanya. Kemudian dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana ia raih harta tersebut? Bagaimana cara ia dapatkan? Kemudian setelah ia dapatkan, kemana dia salurkan? Dan yang terakhir, tentang amalannya, tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah
Allahumma rfa' 'anna al-waba'a wal bala wasrif 'anna wakfinahu bima syi'it. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an dara 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'iri biladil muslimin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda wa khudh binawasihim lil birri wat taqwa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.